Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Marzuki dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membawakan tema atau judul Tafsir Surat An-Nisa ayat 4 Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum melanjutkan ke sub pembahasan, kepada Bu Ustadzah Silvinatin Al-Masyito selaku dosen pembimbing kami yang sangat saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang sangat saya banggakan. Melanjutkan ke subtema yang pertama, yakni memasuki biografi Mufasir. Biografi Mufasir yang kita gali kali ini ada dua imam. Yang pertama Imam Al-Qurtubi dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama Imam Al-Qurtubi. Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Fard Al-Ansori Al-Hajroji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang mufasir. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalusia. Di sanalah dia mempelajari bahasa Arab dan syair. Di samping itu juga mempelajari Al-Quran Al-Karim. Di sana pula beliau memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang fikih, nahwu, dan qiraat. Sebagaimana beliau juga mempelajari tentang ilmu balagha, ilmu Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Setelahnya beliau datang ke Mesir dan menetap di sana. Beliau juga wafat di Mesir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah. Makamnya di Elmenia di timur Sungai Nil dan sering diziarahi oleh banyak orang, khususnya kepada orang Muslim. Yang kedua yakni membahas tentang guru-guru Al-Qurtubi. Yang pertama gurunya yakni Ibu Rawaj, yaitu Imam Al-Muhaddis Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj. Nama aslinya adalah Zafir bin Ali bin Futuh Al-Azdi Al-Iskandarani Al-Maliki. Beliau wafat pada tahun 648 Hijriah. Yang kedua Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurtubi. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Beliau adalah penulis kitab Al-Mufhim fi Syarah Sahih Muslim. Yang ketiga yakni Al-Hasan Al-Bagari, yaitu Hasan bin Muhammad bin Amaruk At-Taimi An-Naisaburi Ad-Dimashqi, atau bisa dipanggil dengan nama Abu Ali Syahruddin Al-Bagari. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Sedangkan karya-karya Imam Al-Qurtubi diantaranya yakni Adzakirah fi Ahwa al-Mauta wa Umur al-Akhirah. Yang kedua Adzikar fi Afdal al-Adhkar. Yang ketiga Al-Asma fi Syarah Asma'illah al-Husna. Yang keempat Syarah At-Taqassi. Yang kelima Al-I'lam bi Ma'fidin An-Nasyara bin Al-Mafasid wa Al-Auham wa Izar Muhassin bin Al-Islam. Yang keenam Risalah fi Al-Qom Al-Hadis. Yang ketujuh Kitab Al-Qadiyah. Yang kedelapan Al-Misbah fi Al-Jami' Baina Al-Af'al wa As-Sohah. Yang kesembilan Al-Muqtabas fi Syarah Muwatta Malik bin Anas. Yang ke-10 Al-Luma fi Syarah Al-Ishrinat An-Nabawiyah. Lanjut ke imam yang kedua yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau As-Suyuti bernama lengkap Abdul Ar-Rahman Ibnu Kamal Ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Syabik Ad-Din Ibnu Fah Ad-Din Usman Ibnu Na'is Ad-Din Muhammad Ibnu Syaf Ad-Din Al-Hudairi Jalal Al-Ad-Din Al-Suyuti Al-Misri Al-Safi'i. Wafat 9911 atau bertepatan dengan 1505 Masehi. Memulai dari surah Al-Baqarah sampai Al-Isra. Beliau dilahirkan di Kairo tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1445.
Masehi. Pada malam Ahad setelah maghrib, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadi seorang yatim pada usia 5 tahun 7 bulan. Lanjut ke karya-karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam bidang tafsirnya. Yang pertama, Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Bil Al-Ma'sur. Yang kedua yakni adalah kitab Jalalain, setengah dari tafsir Al-Jalalain. Yang ketiga, Majma' Al-Bahrain wa Matla' Al-Badrain. Yang keempat, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Yang kelima, Lubab Al-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Yang keenam, Hasishah Anwar Al-Tanzil. Yang ketujuh, Tarjumah Al-Quran Al-Musannad. Yang kedelapan, Mufahamat Al-Aqran fi Mufahamat Al-Quran. Yang kesembilan, Syarah Al-Isti'azah wal Al-Basmalah. Lanjutkan ke subtema yang kedua, yakni tentang penafsiran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah linnisa'i shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Lanjut ke penafsiran menurut Imam Al-Qurtubi. Diriwayatkan oleh Al-Kalbi bahwa dahulu pada masa jahiliyah seorang wali yang menikahkan seorang anak wanita mengambil semua mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya jika dahulunya anak wanita tersebut tinggal bersamanya, dan jika ia tidak tinggal bersamanya, ia diberikan seekor unta yang mengantarkannya ke rumah lelakinya dan tidak memberikan mahar yang menjadi haknya walaupun sedikit. Kemudian turunlah ayat ini, wa tunisa al-shadaqatin nihla, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Sedangkan menurut penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, menafsirkan ayat ini sebagai perintah tegas untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada istri yang dinikahi. Mahar ini wajib diberikan dengan penuh kerelaan dan tidak boleh ditahan oleh suaminya. Makna kata nihla dalam ayat ini menurut para mufasir dalam Jalalain adalah kewajiban yang bersifat agama, bukan hanya pemberian atau hadiah biasa. Mahar adalah hak wanita yang harus diterima dengan baik oleh suami. Jika istri dengan sukarela mengembalikan sebagian mahar tersebut kepada suami, maka suami boleh menerimanya dengan senang hati dan tidak dianggap mengambil hak istri secara paksa. Penerimaan ini disebut sebagai sesuatu yang hani'am mari'a, sedap dan baik, yang berarti tidak ada dosa atau kerugian dalam hal itu. Cukup sekian, terima kasih atas penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.